Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Lianto. Saya sekolah di SMK Muhammadiyah Cimanggu, jurusan Teknik Bisnis Sepeda Motor. Saya sedang melaksanakan pekerjaan di bengkel Sayan Jaya Motor selama 6 bulan yang beralamat di Dusun Sawangan, Desa Bantar Panjang, Jalan Sawangan Tameng. Selanjutnya saya akan mewawancari pemilik bengkel Sayan Jaya Motor. Jadi di sini saya akan mewawancarai pemilik bengkel Sayan Jaya Motor. Assalamualaikum. Permisi Pak, saya di sini meminta waktunya sebentar untuk menanyakan tentang bengkel Sayan Jaya Motor. Silakan, namanya apa? Siapa nama pemilik bengkel ini? Nama saya Misran Cayanto, saya sendiri pemilik bengkel Sayan Jaya Motor. Kapan berdirinya bengkel ini? Bengkel ini berdiri tanggal 24 Oktober 2016. Kurang lebihnya sudah sekitar 5 tahunan berdiri. Apa saja jasa yang diberikan bengkel Sayan Jaya Motor ke konsumen? Saya memberikan Sayan Jaya Motor ke konsumen, yaitu servis ringan, servis berat, turun mesin, porter, cat body, servis karburator, injeksi saya terima, dan tambal ban. Terima kasih atas waktunya Pak. Sama-sama. Di video ini saya akan menjelaskan sistem pengisian DC pada sepeda motor dari cara pemeriksaan dan cara kerjanya. Jadi sistem pengisian adalah sebuah komponen pada sepeda motor untuk mengisi setrum ke aki supaya stabil voltasenya. Jadi komponen pada sistem pengisian yaitu yang pertama alternator sebagai sumber yang menghasilkan arus tegangan lebih dari 24 volt berupa arus AC. Yang kedua, kiprok atau regulator berfungsi untuk mengubah arus AC ke DC dan menahan arus tegangan sampai 15 volt. Yang ketiga, sikling sebagai pemutus arus listrik ketika terjadi converting atau kelebihan daya. Yang keempat, aki sebagai penyimpan setrum yang dihasilkan oleh alternator. Jadi alat yang digunakan untuk mengecek sistem pengisian ada dua cara, yaitu menggunakan lampu sen dan juga alat ukur yang bernama multitester. Di sini pertama-tama saya akan melakukan pengecekan menggunakan lampu sen terlebih dahulu. Jadi yang kita cek di sini yaitu di soket alternator. Karena kita membahas sistem pengisian, jadi kita fokus ke kabel warna putih. Caranya, masukkan salah satu kabel lampu sen ke soket alternator, lalu yang satunya lagi ke masa atau bodi. Pengujiannya sama, yaitu dengan cara manual atau starter. Jadi lampu sen ini menyala, itu menandakan bahwa alternator menghasilkan arus. Selanjutnya kita dicek di input regulator, yaitu di kabel warna putih. Lalu yang satunya lagi ke masa kiprok, yaitu di kabel warna hitam. Cara pengujiannya dengan cara manual atau dengan disela. Jadi lampu sen ini menyala, itu menandakan bahwa arus dari soket alternator sampai di soket regulator. Selanjutnya kita cek di output regulator. Di output regulator ini kabelnya dicabang menjadi dua, yaitu yang satu ke kunci kontak, yang satu ke aki. Masukkan salah satu kabel lampu sen ke kabel warna merah, lalu yang satu lagi ke masa kiprok, yaitu kabel warna hitam. Jadi lampu sen ini menyala karena ada arus stabil dari aki. Selanjutnya, untuk mengecek sistem pengisian itu menggunakan alat ukur yang bernama multitester. Sebelum melakukan pengukuran, pertama-tama saya akan melakukan kalibrasi terlebih dahulu. Artinya untuk mengempaskan jarum pointer ke arah 0. Caranya putar selektor arah 1 kilo ohm.
Lalu gabungkan min dan plus multitester. Untuk mengepaskan atau menggerakkan jarum pointer ke arah kanan, kita putar kerap adjusting ke arah 0, arah kanan. Karena multitester ini error, kita langsung saja ke pengukuran. Jadi yang kita ukur di sini yaitu di soket alternator ke soket regulator. Caranya putar starter ke arah 1 kilo ohm, lalu masukkan salah satu kabel multitester ke soket alternator, lalu yang satu lagi ke soket regulator di kabel warna putih. Jadi jarum pointer berarah ke arah kanan itu menandakan adanya kontinuitas. Selanjutnya kita cek di output regulator, itu di kabel warna merah ke aki. Jadi jarum pointer bergerak ke arah kanan itu menandakan bahwa adanya kontinuitas. Selanjutnya kita cek di output regulator ke kunci kontak. Jadi jarum pointer bergerak ke arah kanan itu menandakan adanya kontinuitas. Untuk pengecekan atau pengujian voltase, kita pindah ke motor yang satu lagi karena motor ini rusak atau mesinnya mati. Berikutnya saya akan menjelaskan pengujian sistem pengisian DC pada sepeda motor dan alat yang digunakan untuk menguji sistem pengisian, yaitu multitester atau ampermeter digital, dan juga selebihnya alat untuk membuka cover aki atau bank. Jadi langkah-langkah untuk menguji sistem pengisian itu yang pertama pengecekan voltase saat motor mati, yang kedua pengecekan voltase saat motor hidup, dan pengecekan voltase saat di RPM 3000, dan terakhir pengecekan voltase saat di RPM 6000. Pertama-tama saya akan membuka aki cover aki terlebih dahulu. Lalu lepaskan baut min dan plus aki. Dan juga minyak. Setelah itu jepit plus multitester ke plus aki. Dan juga min multitester ke min aki. Karena kita akan menguji sistem pengisian volt DC, kita putar starter ke volt DC angka 20. Yang pertama pengecekan voltase saat motor mati. Jadi hasilnya di 12,96. Selanjutnya pengecekan voltase saat mesin motor hidup. Jadi hasilnya kurang lebihnya di 12,60. Selanjutnya kita cek voltase saat di RPM 3000. Jadi hasilnya kurang lebihnya di 14,33.
Dan terakhir kita cek voltase saat di RPM 6000. Jadi hasilnya di 14, kurang lebihnya di 14,34. Jadi kesimpulannya, jika di setiap pengujian sistem pengisian bertambah atau pada saat di RPM 3000 dan 6000 voltasenya hasilnya sama, maka sistem pengisian berfungsi dengan normal. Bila sistem pengisian voltasenya berkurang atau lebih dari 15 volt, itu menandakan bahwa kiprok error karena batas sistem pengisian maksimal di 15 volt. Sekian video tentang sistem pengisian secara teori, pemeriksaan penggunaan alat sistem pengisian dan cara kerjanya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.